ambisi menguasai itu adalah hawa nafsu yang paling puncak yang ada pada diri manusia. Keadilan yang dibawa oleh seorang pemimpin mempengaruhi keberkahan dari negeri yang dipimpinnya. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi pemimpin. Bisnis yang langgeng dari dulu sampai sekarang apa yang dijalanin sih? Welcome back to Confess. Oke, kita kemarin ngelihat ada konten yang memang menurut saya tuh sangat kontradiktif lah dengan pemikiran, gitu meresahkan saya pribadi sama Rezi juga mungkin gitu ya. Jadi nanti Anda mau nanya terkait apakah memang di konten itu disebutkan apakah memang semua penguasa itu pasti greedy, pasti akan mengontrol dunia, akan menguasai pion-pion itu manusia gitu bahasanya dia gitu ya. Nah itu gimana Ustaz kalau dari pandangan Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketika kita membaca Al-Qur'an ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat bertanya, ya Allah, ini pertanyaan itu berdasarkan apa yang mereka ketahui. Ya, para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah di sana? Kenapa mereka muncul pertanyaan ini? Pertanyaan itu bukanlah sebagai sebuah protes dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan knowledge, pengetahuan yang mereka ketahui sebelumnya, bahwa manusia ini, bahwa di muka bumi sebelum manusia diciptakan oleh Allah ada makhluk yang Allah ciptakan. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam banyak kitab-kitab tafsir itu dari bangsa jin, yang mereka itu ketika menguasai bumi ini diberi amanah untuk itu, maka mereka berbuat kerusakan. Mereka menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha tahu, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa tidak seperti yang dipersepsikan oleh para malaikat pada saat itu. Ternyata banyak pemimpin-pemimpin di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada mereka kepemimpinan, dan mereka menegakkan kepemimpinan itu dengan penuh keadilan, tidak menzalimi, menebarkan kemakmuran bagi sesama, tidak otoriter. Contoh di dalam Al-Quran, Allah sebutkan setidaknya 4 pemimpin. 2 mukmin, 2 zalim. 2 mukmin adalah Nabiullah Daud, ya, Nabi Sulaiman, dan kemudian yang zalim adalah Namrud dan Fir'aun. Yang dua-duanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang mukmin mereka menebarkan keadilan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Karena memang bahwa ketika kepemimpinan itu tanpa rules, tanpa aturan, tanpa batasan, maka hawa nafsu manusia, greedy manusia tidak akan tidak memiliki batas untuk itu. Mereka berambisi untuk berkuasa. Dan memang sebagaimana disebut oleh para ulama, ya Ernan Rezi, bahwa ambisi menguasai itu adalah hawa nafsu yang paling puncak yang ada pada diri manusia. Artinya ketika dia sudah punya harta, punya segala, ya bisa membeli segala sesuatu, yang ada di benak mereka satu hal lagi. Bagaimana saya bisa mengontrol manusia? Memindahkan, mengontrol, mengarahkan ini dan itu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dijelaskan itu oleh para ulama bahwa ambisi menguasai itu adalah ambisi puncaknya manusia. Itu memang kenikmatan paling puncak dari semua manusia ketika dia bisa dapat ada kekuasaan itu ya. Iya, itu sudah playing God. Ketika dia berperan seperti Tuhan, dia mengatur, memindahkan, mengontrol manusia, membuat manusia boleh keluar, nggak boleh keluar, masuk dan seterusnya. Itu adalah ambisi yang ketika itu terjadi ada pada diri manusia tanpa kontrol iman, maka rusaklah tatanan kehidupan dunia. Berarti di dalam Islam memang tadi Ustaz sudah menyebutkan ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman untuk menjadi contoh, menjadi pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam banyak orang itu gitu kan. Betul. Itu ada
dalam waktu dalam kan Nabi kan kayaknya aduh Ustaz kayaknya Nabi tuh susah banget Ustaz. Iya. Kayaknya tuh memang Terlalu dia jauh gitu terlalu maksudnya. jauh Ustaz sama kita Realistis, Ustaz. Ustaz. Ada gak sih Ustaz kayak di zaman Sesudah para masa nabi, kenabian masa gitu ya. kenabian itu ada gak sih Ustaz contohnya tuh? Murid-murid atau sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka-mereka yang hidup dengan khitah, dengan manhaj, dengan gaya hidup yang mereka jalani. Maka kita membaca di masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kemudian juga di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai disebutkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang begitu keadilan itu tersebar dengan luar biasanya. Sampai-sampai di Baitul Mal ya, di Baitul Mal di masa Umar itu terdapat satu kantung gandum, satu karung gandum yang ukuran gandumnya itu besarnya seperti biji kurma. Ya, besar-besar gandumnya. Gede dong, iya. Gede. Dan ketika dan di sana ditulis ini gandum yang tumbuh di masa pemerintahan yang sangat adil di masa Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana keadilan yang dibawa oleh seorang pemimpin mempengaruhi keberkahan dari negeri yang dipimpinnya. Dari tanaman, binatang dan yang lain sebagainya. Betul. Berarti memang di zaman itu saat di zaman ada juga di zaman kejayaan Islam gitu ya, Iya, Ustaz, ya, betul. yang menjadi contoh bahwa nggak semua penguasa tuh greedy gitu. Ustaz. Tidak Karena semua, kan betul. banyak hal yang kayak sekarang gitu ya di isu-isu terakhir ini juga terkait pemerintahan kita dengan apa anaknya naik dan segala macam itu kan menjadi salah satu polemik teman-teman penonton Gen Z gitu Iya. ya. Kita lihat di sini kan juga ya udah langsung aja lah kasih kekuasaannya segala macam dan udah kayak tidak percaya gitu saat dengan orang yang berkuasa udah pasti akan melakukan segalanya untuk kepentingan pribadi gitu Sat. Iya. Nah ini berarti di zaman Umar dulu Sat, itu kan memang hampir 2/3 dunia Sat, Iya. katanya Sat ya. Betul. Radhiyallahu anhu untuk ini tuh apa sih Sat dia rahasianya Umar itu Sat untuk itu Sat? Rahasia kepemimpinan mereka, subhanallah, seorang mukmin semakin dia zuhud terhadap dunia, semakin Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dunia kepada mereka. Mereka ini zuhud terhadap dunia. Mereka tidak menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang sangat berkesan di hatinya, tapi sebagai tunggangan mereka. Dunia ini pijakan untuk akhirat. Ya. Karena mereka sangat visioner dengan akhiratnya, sangat visioner dengan akhiratnya. Bahwa maka mereka takut akan segala kezaliman yang terjadi ketika itu mereka lakukan. Maka ketika Umar bin Khattab, beliau sampai pernah mengatakan di dalam kepemimpinannya, aku sangat khawatir jangan sampai nanti aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada binatang yang kelaparan di Kufah misalnya atau di Basra. Binatang kelaparan. Beliau takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada binatang yang kelaparan. Subhanallah. Beliau yang belusukan ya di kota Madinah dan mendengarkan curhatan rakyatnya yang tidak didengar oleh orang-orang terdekatnya. Subhanallah. Dan itu karena pesan Nabi SAW. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah salah seorang sahabat menyampaikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya Muawiyah, saya mendengar satu hadis Nabi SAW. Barang siapa seorang pemimpin yang menutup pintunya dari orang-orang yang membutuhkan, dari orang-orang miskin yang memiliki hajat kepentingan, namun dia menutup pintunya dari orang-orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu langit dari hajat dan kebutuhannya. Maka dari situ jangankan Umar bin Khattab, bahkan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, ya, yang digelari sebagai raja pertama dari kaum muslimin, itu beliau tidak pernah menutup pintu pemerintahannya dan selalu menaruh juru tulis yang menulis semua laporan curhatan keluhan rakyatnya yang akan beliau putuskan besoknya. Sehingga ketika sebagian sahabat yang junior, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ditanya oleh para tabi'in, bagaimana di masa pemerintahan Muawiyah? Bagaimana pemerintahan di masa beliau? Kata mereka, kalau kamu pernah hidup di masa beliau, kamu akan mengira bahwa beliau adalah Al-Mahdi. Karena begitu adilnya. Berarti memang di dalam kekuasaan yang dipegang oleh umat muslim itu tidak terlihat itu Ustaz ya? Tidak terlihat adanya memanfaatkan penguasa dan selama muslim tersebut atau penguasa muslim itu memegang aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk mereka. Bahwa kekuasaan ini amanah, bukan anugerah. Oh iya, Ya, amanah. betul. Ketika mereka sadari, sebagaimana Allah firmankan misalnya di dalam surat Al-Hajj
ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang ketika kami berikan kekuasaan mereka di muka bumi, maka mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang buruk, yang munkar, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Walillahi 'aqibatul umur. Kembalinya kepada Allah semua urusan. Itu yang selalu tertanam di dalam hati para pemimpin-pemimpin saleh ini, yang membuat mereka berhati-hati di dalam semua kebijakan-kebijakan mereka. Jadi sebetulnya begini, apa yang membuat seorang pemimpin itu dimudahkan di dalam kepemimpinan dia, sehingga mendatangkan keberkahan bagi dirinya, bagi rakyat yang dipimpinnya dan sebagainya. Ketakwaan kepada Allah. Berarti dia tanya itu Ustaz. Berarti Ustaz. Wah, ini luar biasa Ustaz. Maksudnya jadi inspirasi juga buat mungkin teman-teman di sini akan jadi potensi akan jadi pemimpin masa depan, atau mungkin dari teman-teman kita udah ada yang menduduki posisi kekuasaan itu Ustaz. Salah satu faktor kesuksesan Ustaz untuk dia bisa menjadi pemimpin yang sukses dan semua rakyat itu happy Ustaz, dan adil tanpa ada rasa greedy dia yang pengen dia duduki gitu Ustaz. Itu kalau kita ambil pelajaran daripada masa kekuasaan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz segala macam itu, dan beliau rahimahullah, itu apa Ustaz? Poin apa yang harus kita pegang sebagai pemimpin Ustaz? Yang paling mendasar, jangan pernah bermimpi untuk menjadi pemimpin. Nggak boleh Ustaz? Nggak boleh. Nabi SAW itu pernah menyampaikan, Inna la nu'til imarata liman sa'alaha wa huwa harisun 'alaiha. Kami tidak akan memberikan kepemimpinan kepada orang yang meminta, yang berharap atau berambisi terhadap kepemimpinan. Subhanallah. Maka kita melihat bagaimana Abu Bakar diangkat, bagaimana Umar dipilih. Mereka bukan karena berambisi saya. Ya kan? Betul. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz juga seperti itu. Betul. Malah ketika kepemimpinan itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak berambisi, namun mereka memang memiliki kelayakan. Betul. Antum membaca kisahnya pengangkatan Talut di dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana Talut itu diangkat sebagai pemimpin bagi Bani Israel. Bahwa ternyata dia diangkat bukan karena memang dia itu sebagai orang yang mengajukan dirinya untuk saya yang paling layak. Tapi Allah memilih dia karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kelebihan ilmu dan fisik. Ini kalau relate ke teman-teman Gen Z, ini kan misalnya kan ngomong nggak boleh jadi ambisi pemimpin gitu Sat. Tapi kalau misalnya kita mau kerja nih Sat, kerja, boleh gak sih kita kayak saya pengen jadi direktur gitu Sat. Dia pengen jadi manajer gitu. Dan kira-kira dari sisi teman-teman gitu, teman-teman Gen Z ini memang gimana caranya biar paling nggak kan dia pengen juga membahagiakan keluarganya dan teman-teman gitu kan Sat ya. Jadi dia berusaha untuk mencapai titik tertentu untuk kebahagiaan dia pribadi dan keluarganya gitu, mungkin untuk sekitarnya dia gitu. Boleh gak sih Sat kalau kayak gitu Sat? Memiliki ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu dalam instansi bisnis, usaha dan sebagainya, atau memiliki usaha yang cukup masif, cukup besar gitu ya, dan kemudian menggurita kesana kemari dan sampai misalnya bahkan menguasai dunia dengan bisnis dan usahanya. Apakah boleh seperti itu? Sangat boleh. Bahwa cita-cita dalam bisnis dalam seorang muslim itu, cita-cita itu tidak dibatasi. Kalau misalnya seringkali pepatah mengatakan bahwa pautkan cita-citamu setinggi langit ya. Namun sebagai seorang muslim bahwa pautkan cita-citamu setinggi arsy, jangan sebatas langit doang. Iya, sampai lewat arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Visinya seorang muslim dalam berusaha dan berbisnis itu bukan cuman transaksi saat ini sesaat, tapi bagaimana dia nanti selamat ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-Qasas ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat 77 dari surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah dengan semua potensi yang telah Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupakan jatahmu di kehidupan dunia, bagianmu di kehidupan dunia. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini pesan sampai banget sebetulnya kepada kita semuanya, kepada Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya, bahwa visi kita itu akhirat. Dan jangan lupakan bagian di dunia. Jadi visinya
hanya cuman berhenti di sisi kubur. Kecil Ustaz ya. Kecil Kecil banget. Ustaz ya. Karena Iya. dunia ini kalau seseorang mau mau memikirkan dunia ini paling jauh cuman sampai di pinggir kuburan doang. Betul Ustaz. Iya, cuman Nggak sampai di di bawah, sana. Ustaz. Semuanya akan berhenti di sana. Iya. Kendaraan, aset yang kita miliki, Betul. karyawan yang ikut Iya. berduka cita, Iya. hanya cuman sampai berhenti di situ. Betul, Ustaz. Selesai mereka akan melepas kita begitu saja. Betul, Kita Ustaz. akan dilepas begitu saja. Betul. Namun bagaimana seorang yang visioner terhadap akhirat, dia akan tidak akan membawa masalah yang akan membuat dia semakin berat masalahnya di kehidupan setelah kehidupan dunia. Betul, Ustaz. Masya Allah. Gini Ustaz, mungkin kita coba persingkat lagi Ustaz. Kira-kira kalau teman-teman mau bisnis Ustaz, Iya. bisnis yang langgeng dari dulu sampai sekarang apa yang dijalanin Ustaz sama orang-orang zaman dulu yang Masya sukses tuh Ustaz? Yang mungkin sampai sekarang tuh masih relate Ustaz. Iya. Masih ada tuh. Bisnis yang dilakukan yang sampai Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan di antara anugerah yang Allah berikan kepada bangsa Mekah. Mekah ini ketika antum melihat Mekah termasuk kota yang paling tua di muka bumi, ya. Iya, Kota yang paling betul. termasuk kota paling tua di muka bumi, kota Mekah. Di kota Mekah kita tahu bahwa sebelum era Saudi baru dengan aset yang mereka miliki berupa minyak ini tadi, Mekah ini tidak punya SDM, Betul, sumber daya alam dan Betul. sumber daya manusia yang cukup, nggak ada gitu. Betul. Mereka nggak punya sumber daya alam. Betul. Mereka tidak ada sesuatu yang bisa mereka tawarkan. Tapi bagaimana bangsa itu, penduduk kota Mekah, bisa hidup berabad-abad dan eksis dengan dengan kehidupan mereka dan bahkan menjadi ummul qura, induknya kota-kota yang ada di sekitarnya. Kan gitu kan ya? Oke. Iya. Apa yang menjadi sumber penghidupan dari mereka adalah ekspor impor. Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatasy syita was-saif. Perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Di musim dingin mereka ke negeri Yaman, musim panas mereka ke negeri Syam. Dari negeri Yaman dan Syam itu mereka melakukan transaksi, mereka mengambil apa komoditi yang ada di negeri Yaman mereka bawa ke Mekah dan mereka bawa lagi ke Syam. Demikian pula sebaliknya mereka melakukan proses seperti ini. Betul, betul. Maka menjadikan kota Mekah itu menjadi tempat perdagangan dan transaksi seperti Singapura lah zaman sekarang. Iya, gitu iya, ya. iya. Itu Mekah di zaman dulu adalah seperti itu. Pusat transaksi, pusat peradaban, pusat perdagangan Betul, yang betul. menjadi dan ditambah lagi dengan adanya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjadikan itu sebagai banyaknya orang yang datang ke sana sehingga ada orang dari Romawi seperti Suhaib Ar-Rumi, ya kan, dan kemudian Bilal bin Rabah Al-Habashi ada di sana dan banyak lagi dari orang-orang dari negara-negara Salman, ya, dan banyak lagi yang semuanya itu dari Persia dan lain sebagainya. Mereka datang ke kota Mekah adalah dalam konteks awalnya adalah mereka itu untuk transaksi dan perdagangan. Ekspor impor Ustaz. Ekspor Masya impor. Allah. Berarti memang kalau misalnya teman-teman pengen belajar nih Ustaz, mungkin belajar Iya. tentang apa yang ada di sekitar kita dan apa yang tidak ada di sekitar mereka gitu kan Ustaz ya. Berarti kan kurang lebih kan ekspor impor nih gitu Ustaz ya. Kita di sini harga air misalnya 10.000, di luar sana harga 15.000, ya udah kita jual di luar sana gitu. Berarti salah satu ilmu yang mungkin relevan gitu Ustaz ya. Relevan dari dulu sampai sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa jual beli di luar daerah gitu Ustaz ya. Betul. Dan paling penting itu dia pasti memahami apa yang dibutuhkan dari dia punya market, Iya. dan kita melihat apa yang menjadi kita bisa supply-nya gitu Ustaz ya. Benar. Jadi kejelian di dalam melihat apa yang diremehkan oleh sebagian orang, tapi sangat bernilai bagi sebagian orang yang lainnya. Oh iya betul. Kan Ustaz. begitu kan? Betul, Ustaz. Artinya bisa jadi itu sesuatu yang di kita adalah remeh, Iya. ya, nggak ada nilainya, sampah bahkan gitu Betul, ya. betul. Tapi di tempat lain, ternyata daun pisang itu selembarnya sekian euro misalnya. Betul. Betul. Gaharu Ustaz. Iya. Kayu, Ustaz. Kalau garu, apalagi. Kayu-kayu di Kalimantan kan Iya. orang bikin mungkin buat rumah, buat apa. Bukan cuma rumah, anak pernah menemui teman-teman yang ada di daerah Kepulauan Maluku. Iya. Kayu gaharu itu dijadikan kayu bakar. kayu bakar Ustaz. Iya. Waduh, kalau di Saudi ya Allah Ustaz. Iya. Itu Per 1 gramnya itu udah Iya. bisa 500.000 Mahal. lebih, Pak. Iya, dolar hitungnya kan, dihitung gram-graman. apalagi dengan apa luasnya informasi sekarang gitu kan, berarti Iya. harusnya teman-teman tuh bisa explore gitu ya. Iya. Explore dan juga pengen cari tahu kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Tentunya dengan halal gitu ya, untuk kita bisa melakukan jual beli dan segala macam gitu Ustaz. Benar, benar. Betul. Oke, berarti memang
dari sisi kita, karena memang ini konteksnya nih penonton kita nih banyak kan Gen Z sama Gen Alpha Sat. Iya. Kita jadi pengen ngasih lihat gitu bahwa pemimpin itu nggak semuanya greedy Sat. Tadi kan kalau kita boleh simpulkan. Yang kedua, tidak semua semua manusia tidak diperbolehkan untuk berambisi sebagai pemimpin. Benar. kecuali atau apa Sat, harus ini Sat ya, harus bertakwa gitu Sat. Bahwa dalam satu kaidah disebutkan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia bisa memberi? Jika tidak memiliki kapasitas, bagaimana dia bisa memberi? Nah, kapasitas itu, kapasitas kepemimpinan, leadership kepemimpinan itu dibentuk. Ya, apa yang membentuknya? Ya, di luar segala ketetapan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah keilmuan, keimanan, ilmu ya, iman, kemudian senioritas. Ya, usia, yang itu yang membentuk dia untuk memiliki wisdom, memiliki kebijaksanaan yang dengan itu dia memiliki kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Siap, Sat. Makasih Sat untuk waktunya Sat. Ini mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita pengen teman-teman bisa melihat dunia ini dari sisi yang lain gitu ya. Bisnis penting, tapi jangan lupa dengan ada koridor yang benar-benar harus dijaga, ternyata ini fundamental dibanding fundamental yang lain ya Ustaz ya. Benar. Betul. Jadi pesan Ana ya untuk antum semua, untuk para pemuda dan yang lain sebagainya, bahwa ketika kita berorientasi bisnis, berpikirnya adalah hanya dunia belaka, maka kita akan melihat banyak ketimpangan, ketidakadilan, kezaliman dan yang lain sebagainya. Namun ketika kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan saat ini adalah parsial, bagian dari kehidupan yang jauh lebih lama, lebih panjang, kehidupan akhirat yang Allah selalu mengingatkan kepada kita di setiap rakaat salat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, ternyata ini bukan satu-satunya hari yang kita jalani di kehidupan dunia. Ada hari pembalasan di sana. Maka itu akan mempengaruhi semua sikap, pilihan, perilaku, ya, persepsi. Itu akan berubah ketika kita memiliki mindset yang seperti ini di dalam mengambil sikap-sikap dalam usaha bisnis apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Makasih banyak atas waktunya Ustaz dan kesempatannya. Semoga Ustaz selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Ustaz. Jazakumullah khair. Siap Ustaz.